Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Hidayatullah dengan NIM 120 190 085 dari program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan melakukan review hasil resum studium general saya di modul Research Preparation dari website Researcher Academy. Topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada funding, selanjutnya ada research design, ada research data management, dan research collaboration. Postdoktoral. Postdoktoral adalah program mobility bagi pihak yang memiliki rencana kerja yang relevan terkait dengan topik kajian keilmuannya, dengan berkontribusi terhadap pengembangan pusat unggulan suatu institusi. Seorang peneliti postdoktoral adalah orang yang secara profesional melakukan penelitian setelah menyelesaikan studi doktoralnya. Ada sumber informasi, pertimbangan dalam menentukan institusi, tips untuk persiapan mengajukan pendanaan. Kunci sukses untuk mengajukan funding yaitu yang pertama ada temukan ide unik dan terbaru. Kita harus kreatif dalam menentukan ide dan harus lebih baru daripada ide-ide yang sudah ada. Kemudian yang kedua, temukan institusi yang cocok dengan ide. Kita harus menemukan institusi yang cocok dengan ide yang kita pikirkan. Selanjutnya, pahami mengenai institusi yang dituju. Kita sebelum mengajukan funding, kita harus memahami institusi yang ingin kita tuju untuk kita ajukan funding. Setelah itu, kita harus mendapatkan informasi menyeluruh mengenai institusi yang akan kita tuju. Kita harus mendapatkan informasi tentang institusi tersebut secara menyeluruh agar kita tidak terjadi kesulitan ataupun kesalahan dalam mengajukan funding. Selanjutnya, pastikan data-data pendukung yang diperlukan telah sesuai. Di bagian ini, data-data pendukung yang harus distorkan ataupun diberikan kepada institusi harus dikomplitkan atau diselesaikan sesuai dengan keinginan dari institusi tersebut. Selanjutnya, pastikan penulisan proposal sesuai dengan ketentuan. Proposal harus ditulis dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan bahasa ilmiah, tidak ada kata-kata yang tidak jelas ataupun tidak baku. Selanjutnya yaitu submit. Setelah semuanya terpenuhi, maka kita akan submit proposal yang akan kita ajukan. Topik yang pertama yaitu research design. Serendipity in research, penemuan yang ditemukan secara tidak sengaja atau unexpected dan ketika disadari membawa perubahan ke arah yang baik. Ada 4 tahap dari serendipity in research trigger. Yang pertama, pemicu atau sesuatu yang menggerakkan connection. Yang kedua, hubungan atau keterhubungan follow up. Yang ketiga, tindakan selanjutnya valuable outcome. Dan yang keempat, hasil yang memiliki nilai. Upaya meningkatkan peluang dari serendipity in research. Yang pertama, kita harus melatih pemikiran kita. Yang kedua, kolaborasi dengan expert atau kolaborasi dengan pakar-pakar yang telah sukses di bidangnya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan untuk menciptakan casual collisions. Dan yang keempat, ciptakan lingkungan di mana para peneliti dapat melakukan percobaan, kegagalan, dan memberikan ide. Research gap didefinisikan sebagai masalah yang belum dibahas atau dijawab dalam penelitian, buku, atau laporan sebelumnya. Jenis-jenis research gap. Yang pertama ada theoretical gap. Yang kedua ada population gap. Yang ketiga ada evidence gap. Yang keempat empirical gaps. Yang kelima knowledge gap. Dan yang keenam metodologi gap.
Tools untuk mengidentifikasi research gap. Yang pertama ada Mendeley. Selanjutnya ada Scopus. Yang ketiga ada PubMed. Yang keempat ada PubCrawler. Yang kelima ada Zotero. Selanjutnya ada research collaboration. Research collaboration bekerja bersama dalam penelitian mengenai bidang tertentu guna mencapai tujuan yang menghasilkan pengembangan ilmu sains terbaru. Jadi untuk mengembangkan ilmu sains terbaru, kita harus bekerja sama dalam penelitian dengan pakar-pakar yang sama-sama sedang melakukan penelitian tentang ilmu sains yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik sains modern yang semakin interdisipliner, kompleks, dan mahal, mendorong para ilmuwan untuk terlibat dalam penelitian kolaboratif. Selanjutnya, kolaborasi antara peneliti muda dan peneliti lebih senior akan sangat penting dalam jenjang karir para peneliti muda. Selanjutnya yaitu ada research data management. Prinsip dari research data management, yang pertama find accessible, yang kedua interpretable, reusable. Yang pertama ada findable. Findable. 1. Data diberikan pengenal yang unik dan persisten secara global. Yang kedua, data dijelaskan dengan data yang lengkap. Yang ketiga, data diberikan dengan jelas dan eksplisit menyertakan pengidentifikasi data yang dideskripsikan. Yang keempat, data didaftarkan atau diindeks pada sumber pencarian terpercaya. Accessible. Yang pertama, data diakses dengan protokol komunikasi standar terbuka, gratis, dan pengimplementasiannya. 2. Data dapat diakses bahkan saat data tidak lagi tersimpan. Mengapa akses data yang terbuka menjadi penting? Data penelitian dapat mempengaruhi ketertarikan pribadi. Data penelitian yang dapat diakses secara bebas dapat meningkatkan integritas akademik. Interoperable. Yang pertama, data menggunakan bahasa yang formal, accessible, share, dan bahasa yang berlaku luas untuk representasi pengetahuan. Jadi, untuk melakukan interoperable ini kita harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa atau bahasa yang baku agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, data menggunakan kosakata yang sesuai dengan prinsip FAIR. Yang ketiga, data mencakup sumber referensi. Selanjutnya reusable. Data dijelaskan dengan lengkap dan informatif dengan jumlah atribut yang relevan. Kreatif lisensi, yang pertama atribut, yang kedua non komersial, yang ketiga share alike, yang keempat no derivatif, yang kelima public domain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.